Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Hendra Martadinata. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen di program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Mata kuliah Akuntansi Manajemen menekankan pada penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan manajerial. Adapun beberapa pokok bahasan pada mata kuliah ini adalah seperti ruang lingkup akuntansi manajemen, kemudian konsep dan perilaku biaya, kemudian metode penentuan biaya produk, analisis biaya volume laba, hingga pengukuran kinerja. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 3 dengan bobot sebanyak 3 SKS. Adapun sistem perkuliahan akuntansi manajemen dilaksanakan secara tatap muka. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis ilmu akuntansi manajemen. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep teoritis ilmu akuntansi manajemen untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan organisasi dan bisnis. Kemudian mahasiswa mampu memanfaatkan konsep teoritis ilmu akuntansi manajemen untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi, bisnis, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses perkuliahan akuntansi manajemen dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. 2 di antaranya terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terkait aspek penilaian, untuk mata kuliah akuntansi manajemen itu terdiri atas 2 unsur, yaitu 60% itu penilaian proses dan 40% terdiri atas penilaian produk. Adapun dari 60% penilaian proses, itu terdiri atas 20% sikap dan 40% tugas. Kemudian untuk 40% produk itu terdiri atas 15% dari ujian tengah semester dan 25%-nya itu terdiri dari ujian akhir semester. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak video pembelajaran terkait dengan analisis biaya volume laba. Selamat menyaksikan. Siang semua. Siang, Pak. Oke, sudah pada makan semua? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, ya harapannya minimal kalian sudah sarapan gitu ya, sehingga adik-adik masih punya energi untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Oke adik-adik ya, jadi seperti yang sudah adik-adik pelajari kemarin, bahwa di dalam pengambilan keputusan manajerial itu tentu informasi biaya itu merupakan hal yang sangat krusial ya. Di mana informasi biaya itu sering sekali menentukan arah kebijakan yang akan diambil dari perusahaan. Ya, hari ini kita masih erat sekali kaitannya dengan pembahasan topik biaya, yaitu apa? Analisis biaya volume laba ya. Oke, analisis biaya volume laba ini ya, sebelum kita masuk ke sana ya, tapi ya. Oke. Ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran utama yang harapannya adik-adik bisa dapatkan hari ini, yaitu adalah pertama adik-adik bisa mendefinisikan atau memahami secara teoritis konsep dari analisis biaya volume laba. Kemudian yang kedua adalah adik-adik bisa mengimplementasikan ataupun mengaplikasikan konsep analisis biaya volume laba ini untuk pengambilan keputusan ya. Oke. Ya, kalau dalam konsepnya di dalam laporan laba rugi sebenarnya kan biaya itu yang nantinya akan mengurangi profitabilitas dari perusahaan ya, sehingga itu merupakan unsur yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan di dalam pengambilan keputusan ya. Dalam konsep dalam bisnis itu ya, jadi memang sebuah keniscayaan. Kalau perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau memperoleh pendapatan, pasti ada yang namanya pengeluaran ya. Dalam berbisnis itu kalau sudah ada pendapatan pasti sudah ada pengeluarannya, itu sebuah keniscayaan. Sehingga kedua hal itu kan saling berkaitan ya, antara pendapatan dengan pengeluaran. Sehingga kalau kita kombinasikan 2 informasi tersebut, maka kita akan bisa menghasilkan laporan itu laba atau rugi ya. Makanya dalam analisis biaya volume laba ini ya, sebenarnya tujuan kita adalah untuk menganalisis hubungan dari ketiga unsur ini ya. Ada informasi biaya, kemudian ada informasi volume aktivitas ya. Kalau dalam slide itu disebut sebagai sales volume ya, karena dalam aktivitasnya itu kan tentu perusahaan itu menjual ya kan, menjual produk baik itu berupa barang ataupun jasa. Sehingga otomatis kalau ketiga informasi itu kita satukan,
maka kita akan memperoleh informasi apakah bisnis itu untung atau rugi, ya. Itulah tujuan kita melakukan analisis biaya, volume, laba, ya, untuk mengidentifikasi ataupun untuk menganalisis hubungan dari ketiga unsur yang dipaparkan di sini, ya. Oke. Kita perlu tahu yang namanya atau yang disebut sebagai margin kontribusi. Adik-adik bisa lihat di slide ini, ya. Jadi ini adalah bentuk dari laporan laba rugi dengan format variable costing. Kita berfokus di variable costing, ya. Kenapa demikian? Karena variable costing ini adalah bentuk laporan keuangan atau laporan laba rugi yang nantinya digunakan secara internal. Kalau full costing, dia digunakan sebagai pelaporan. Jadi variable costing ini hanya digunakan oleh manajemen internal saja atau pihak internal, ya, untuk pengambilan keputusan, ya. Kalau saya boleh tuliskan di papan kembali, ya, unsur-unsur laporan laba rugi di dalam variable costing. Ada apa saja? Ada penjualan, oke. Kemudian dikurangi dengan beban variabel, oke, atau biaya variabel, ya. Oke. Kemudian ini kita lambangkan dengan X, ya. Oke. Kalau kita ini selisihkan, maka kita mendapatkan apa yang disebut sebagai margin kontribusi. Ya. Oke. Kemudian unsur berikutnya adalah biaya tetap. Ya, biaya tetap. Kita kurangi, barulah nanti kita akan mendapatkan laba atau rugi, ya. Oke, jadi margin kontribusi ini adalah selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Kalian masih ingat kan perbedaan antara biaya variabel dengan biaya tetap? Oke, ada yang tahu definisi biaya variabel? Silakan. Menurut saya kalau biaya variabel itu seperti biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misal perusahaan susu, kita mengeluarkan susu dari ternak seperti itu. Kemudian kalau biaya tetap itu seperti biaya gaji. Biaya gaji, ya. Kalau seandainya gajinya dibayar tetap per bulan, ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita berbicara definisi biaya variabel, benar ya tadi yang seperti dikatakan oleh adik-adik bahwa biaya variabel itu adalah biaya yang sifatnya itu dia akan berubah-ubah sesuai dengan tingkatan ataupun volume aktivitas. Berarti semakin tinggi biaya variabel semakin tinggi aktivitas, maka semakin tinggi juga biaya variabelnya. Kalau semakin rendah aktivitas, maka ya biayanya akan semakin rendah. Beda dengan biaya tetap, ya. Nah, kalau biaya tetap secara definisi itu kan biaya yang tidak berubah-ubah, ya, sesuai dengan namanya, ya. Atau dalam bahasa Inggris itu dia fixed cost, ya, fix di situ saja jumlahnya itu, ya. Oke. Nah, sekarang kenapa formatnya seperti ini, adik-adik? Ya, karena manajemen itu, ya, ingin mengetahui kira-kira unsur mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa atau susah untuk dikendalikan, ya. Fokus utamanya adalah salah satunya adalah bagaimana caranya supaya perusahaan itu memperoleh margin kontribusi yang lebih besar daripada beban tetapnya. Sehingga nanti permainan kebijakan manajemen adalah di unsur yang bisa dikendalikan, yaitu adalah penjualan dan biaya variabelnya. Sedangkan ini susah untuk dikendalikan karena sudah deal ada biaya seperti itu. Yang otomatis perhatian manajemen adalah sesuatu yang bisa diatur. Sehingga penting ini dipisahkan. Makanya kenapa variable costing atau format seperti ini itu digunakan untuk internal, ya, karena tujuannya itu supaya manajemen itu bisa melihat dengan jelas mana kira-kira yang bisa dikendalikan, mana yang kira-kira susah untuk dikendalikan, ya. Sehingga otomatis kebijakannya adalah nanti kalau margin kontribusi dirasa kurang, maka keputusannya adalah penjualan ditingkatkan. Tetapi ingat, dengan seiring pertambahan aktivitas penjualan, maka biayanya pasti akan meningkat juga. Ini juga harus dipertimbangkan. Oke, ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai laporan laba rugi dengan format variable costing. Ya, kita kembali ke analisis itu, ya. Jadi kita sudah mulai menemukan pentingnya informasi biaya ini, ya. Oke. Kalau margin kontribusinya lebih besar daripada biaya tetap, maka kondisinya untung atau rugi? Ya, untung atau laba, ya. Kalau margin kontribusinya lebih kecil daripada biaya tetap, rugi. Nah, kalau dia sama seimbang, tidak untung, tidak rugi. Ya, kondisi apa namanya itu? Titik impas, ya. Jadi titik impas itu adalah kondisi di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Ya, oke, ya. Jadi
kalau dalam kondisi impas laba ruginya itu dia 0 ya. Ya, ini belum rugi loh. Ya, ini belum rugi. Tetapi kalian mau nggak bisnis kalian itu ya laporan laba ruginya kalian dapat untungnya 0? Nggak rugi loh. Tetap nggak mau ya, karena tentu kalian ingin mencapai keuntungan ya. Oke. Sehingga di sini adalah satu analisis yang disebut sebagai analisis titik impas. Kita perlu tahu kira-kira berapa penjualan minimal atau aktivitas minimal sehingga setidaknya kalian tidak rugi dulu. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, ini ya margin kontribusi. Selisih antara penjualan dengan beban variabel. Oke. Ya. Nah, ini ya contoh bentuk dari laporan laba rugi ketika dia dalam kondisi impas ya. Perhatikan di sana, yang sama itu adalah margin kontribusi dan biaya tetapnya. Sehingga hasilnya adalah 0. Ya. Titik impas atau BEP ya. Break even point ya. Oke. Sama dengan kita harus ketahui dulu informasi pertama yaitu adalah total dari biaya tetap ya. Saya tulis total fixed cost ya supaya lebih sederhana ya. Jadi biaya tetap totalnya. Ya. Kemudian kita bagi dengan margin kontribusi per unit. Ya kan? Yaitu adalah harga jualnya per unit ya. Ya, ini per unit ya. Price per unit dikurang dengan biaya variabel per unit ya, atau variable cost per unit. Ya, ini kan sebenarnya adalah margin kontribusi. Ya. Kenapa seperti ini bentuk rumusnya? Karena upayanya supaya margin kontribusi itu bisa menutupi total fixed cost-nya. Jadi harus ada 3 informasi yang harus kalian dapatkan. Ya, yaitu adalah berapa total dari biaya tetapnya, total ya. Kemudian berapa harga jual per unitnya, kemudian berapa biaya variabel per unitnya. Oke. Ya. Kita coba ke ilustrasi ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya kalian mengetahui 3 informasi itu saja. Kemudian kalian masukkan ke rumus, sudah dapat nanti berapa unit yang terjual sampai dia mencapai titik impas ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi ya. Coba kalian analisa ya. Kira-kira dari usaha ini, jadi ini adalah ilustrasi usaha kopi ya. Nah, jadi coba kalian bantu menghitung kira-kira berapa unit yang dijual ya. Kalau seandainya nanti dia akan mencapai titik impas. Ya. Silakan dicoba dulu dianalisis ya. Oh, mau maju langsung? Mau mencoba? Oke, silakan ya. Nanti coba diperhatikan di soalnya ya. Oke. Diperhatikan dulu soalnya, dicoba langsung ya, nggak apa-apa karena cuma ada 3 informasi saja yang diberikan. Yang lain nanti coba sekalian dicocokkan ya. Benar nggak pengerjaan adiknya di depan dengan pengerjaan kalian? ...200 unit ini artinya apa? Ya, silakan. Perusahaan akan mengalami break even point ketika perusahaan berhasil menjual 200 unit karena dalam ilustrasi itu usaha kopi ya, berarti perusahaan mengalami break even point yaitu tidak untung dan tidak rugi ketika berhasil menjual 200 unit cup kopi. Oke, terima kasih ya. Benar ya bahwa kalau seandainya yang punya kopi ini ya menjual berapa? 200 unit, maka dia akan mencapai kondisi di mana tidak untung, tidak rugi. Atau dalam istilahnya titik impas. Oke, berarti ini target nggak? Ya, target. Terus cita-cita kalian mau menjual segini? Ya, tentu harus melebihi. Berarti keuntungan kita mengetahui ini adalah menjadi patokan. Ya, artinya selama kalian misalnya menjual 200 unit, oke, belum rugi. Ya, tetapi apakah Anda ingin dalam kondisi impas? Ya, tidak mungkin. Tentu kalian ingin keuntungan ya. Sehingga kalau kita jualnya lebih dari 200 unit, maka kita akan pasti untung. Mau bukti ya. Coba seandainya kalau kita jual 201 unit. Coba kita hitung ya. Oke, coba kalian buatkan laporan laba ruginya ya.
kalau seandainya yang dijual itu adalah 201 unit, ya. Oke. Jadi labanya Rp5.000. Oke, terima kasih. Yang lain dapat angka yang sama? Nah, oke ya. Jadi terbukti ya bahwa kalau dia menjual 1 cup lebih saja, dia akan mendapatkan keuntungan. Kalau dia jualnya 200 cup, nah di sana pembuktiannya ya. Oke, dia mendapatkan keuntungan berapa? 0 ya. Ya, jadi terbukti. Lebih 1 cup saja dijual, dia mendapatkan keuntungan. Tapi pertanyaannya adalah, kalian mau nggak dapat keuntungan sekian? Ya, anggaplah ini penjualan 1 bulan itu ya. Kemudian oke, saya termotivasi biar lebih menjual dari 200 cup. Ya udah, saya jual 201 cup. Ya, 5.000 ini cukup Pak untuk keuntungan 1 bulan? Enggak ya. Sehingga otomatis kalian pasti akan muncul di benak kalian adalah berapa kira-kira laba yang ingin didapatkan kan gitu kan. Ketika kita berbisnis pasti salah satu tujuan kita adalah mencapai keuntungan dengan target berapa rupiah misalnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu berapa laba yang ingin didapatkan, kemudian kalian selanjutnya bisa menentukan berapa jumlah cup yang harus dijual. Oke. Caranya bagaimana? Oke. Ini saya batasi dulu ya. Tadi rumusnya BEP adalah ya, total dari fixed cost ya, kemudian dibagi dengan harga atau price ya. Ya, dikurangi dengan biaya variabel. Oke. Kalau seandainya kalian mempunyai target laba berapa, ya, tinggal kita tambahkan dengan target laba. Sehingga nanti yang dihasilkan ini bukan BEP ya, tetapi unit yang harus dijual untuk mendapatkan laba yang kalian inginkan. Ya, oke. Kita kembali ke kasus Kopiku tadi ya. Sekarang kita kombinasikan. Anggaplah sekarang perusahaan punya target laba. Ya, ini pembuktiannya tadi ya, 5.000. Oke. Ya. Ya. Nah, ini ya. Seandainya sekarang dari kasus itu, si pengusaha ini dia pingin laba 1.500.000. Nah, coba kalian hitung. Kira-kira berapa cup yang harus dijual? Silakan. Boleh silakan ya. Yang lain coba sambil dicari ya, bener nggak kira-kira nanti jawabannya. Kita cek dulu ya, benar nggak ini? Kalau 500, keuntungannya 1.500.000. Ada yang mau mencoba langsung? Kira-kira? Silakan. Terbukti ya, bahwa kalau kita menjual 500 maka mendapatkan keuntungan 1.500.000. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Berarti setiap penjualan itu bertambah, biaya variabelnya bertambah juga Pak ya? Ya, setiap penjualan bertambah maka biaya variabel akan bertambah. Misalnya ketika kalian menghasilkan produk itu kan pasti akan menghasilkan biaya seperti itu ya. Kemudian kalau dalam konsep perhitungan harga pokok penjualan itu kan sebenarnya harga pokok itu adalah biaya
yang dari produk yang dijual. Sehingga kalau semakin banyak produk yang kamu jual, maka semakin banyak juga biaya atas produk itu. Ya, begitu juga dalam sifatnya di biaya variabel. Semakin banyak biayanya itu, semakin banyak produk itu dijual, maka otomatis biaya penjualan itu kan semakin bertambah juga dalam konteks biaya variabel. Contohnya misalnya, kalian menyewa karyawan, kemudian karyawan itu dibayar berdasarkan jumlah dari produk yang dijual. Jadi setiap jual satu produk dia dapat upah 1.000 misalnya. Nah, jadi kalau misalnya semakin banyak yang dijual, maka otomatis upah karyawan itu kan semakin besar juga. Sehingga biaya variabelnya juga akan semakin besar. Begitu juga kalau menggunakan bahan baku ya. Kalau jualnya banyak, pasti kan produksinya banyak gitu. Ya. Sehingga otomatis akan semakin meningkat. Oke ya. Oke. Ya. Oke ya. Ya, ada lain? Ada yang lain kira-kira? Sudah pas? Ya, oke ya. Jadi sekali lagi ya, sebenarnya ini merupakan konsep yang sangat aplikatif sekali ya. Kalau boleh saya bilang seperti itu. Kenapa sangat aplikatif ya? Karena ya. Oke. Karena di dalam penerapannya itu sebenarnya kalian tidak perlu lagi menjadi atau tidak perlu menunggu menjadi perusahaan yang besar untuk menerapkan ini. Ya. Kalian tidak perlu menunggu menjadi PT atau harus go publik harus melakukan ini ya. Jadi kalian sebagai seorang perintis usaha pun sebenarnya kalian bisa melakukan analisis ini. Ya, ketika kalian baru membangun usaha misalnya, kalian ingin mencoba kira-kira berapa break even point dari produk kalian. Nah, ini bisa. Jadi ini sangat aplikatif sekali. Ya, artinya adalah memang cost volume profit analysis ini merupakan tools atau alat yang memang sangat-sangat berguna untuk perencanaan, ya. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa harus menunggu sebagai perusahaan yang besar. Ya, tetapi ada satu tipsnya yang harus kalian pegang di sini ya. Artinya ketika kalian nanti melakukan analisis biaya formula, seandainya kalian ingin mencari titik impasnya berapa, itu jangan langsung diterima angkanya segitu saja, begitu saja gitu ya. Karena kenapa? Ya, ini pengalaman saya ketika saya mau membimbing mahasiswa PMW, ya, mahasiswa wirausaha itu ya. Jadi dia mengajukan proposal, kemudian dia mengajukan jumlah produknya dia break even point itu, menurut saya itu lumayan banyak. Jadi dia hitungnya itu dia bulanan, ya. Jadi dalam bulan itu untuk mencapai titik impas dia kalau nggak salah berapa ya? Anggaplah 1.000 unit, ya. Artinya dalam mencapai titik impas dia harus menjual 1.000 unit dalam 1 bulan. Tuh kalian harus tanyakan lagi ke diri kalian. Kira-kira mampu nggak kalian menjual 1.000 unit? Itu baru kondisi impas loh. Belum untuk mencapai keuntungan. Berarti masalahnya bisa di mana? Bisa di biayanya yang terlalu tinggi. Atau misalnya harga jual yang terlalu rendah. Coba kalian naikkan, misalnya saya suruh naikkan coba gini ya, harga jualnya. Otomatis produk yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas akan berkurang. Ya. Sehingga kalian ketika melakukan perencanaan juga harus menganalisis internal kalian. Jangan langsung diterima perhitungannya, tapi tanyakan ke diri kalian mampu tidak. Kalau mampu silakan jalankan, bagus. Tapi kalau tidak mampu, lakukan analisis ulang sampai menemukan angka yang ideal. Karena itu akan menyangkut keberlanjutan dari usaha kalian. Oke ya, jadi itulah fungsinya analisis titik impas dalam pengambilan keputusan. Ya. Oke, untuk evaluasi nanti di dalam modul yang sudah saya bagikan itu ada latihan soal. Ya, silakan dikerjakan di rumah. Kemudian minggu depan kita akan masih membahas terkait dengan biaya, namun dalam konteks pengambilan keputusan yang berbeda, ya, yaitu terkait dengan biaya diferensial. Oke, ya. Kita jumpa lagi minggu depan adik-adik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini ya. Selamat siang.